Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Intan Nuraini dan Mirza Ifada dari Prodi S1 Farmasi IIK Bakti Wiyata, Kediri akan membahas tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat penurunan sekresi insulin progresif dilatar belakangi oleh resistensi insulin. Menurut American Diabetes Association, diabetes sangatlah kompleks dan penyakit kronik yang perlu perawatan medis secara berkelanjutan dengan strategi pengontrolan indeks glikemik berdasarkan multifaktor risiko. Gejala diabetes mellitus terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada poliuri atau banyak kencing, yang kedua ada polidipsi atau banyak minum, yang ketiga polifagi atau banyak makan, dan yang keempat penurunan berat badan. Yang pertama, poliuri atau banyak kencing. Poliuri merupakan gejala awal diabetes yang terjadi apabila kadar gula darah sampai di atas 160 sampai 180 mg. Kadar glukosa darah yang tinggi akan dikeluarkan melalui air kemih. Jika semakin tinggi kadar glukosa darah, maka ginjal menghasilkan air kemih dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, penderita diabetes sering berkemih atau sering kencing dalam jumlah yang banyak. Yang kedua ada polidipsi atau banyak minum. Polidipsi terjadi karena urin yang dikeluarkan banyak, maka penderita akan merasa haus yang berlebihan sehingga banyak minum. Yang ketiga ada polifagi atau banyak makan. Polifagi terjadi karena berkurangnya kemampuan insulin mengelola kadar gula dalam darah sehingga penderita merasakan lapar yang berlebihan. Yang keempat ada penurunan berat badan. Penurunan berat badan ini terjadi karena tubuh memecah cadangan energi lain dalam tubuh seperti lemak. Klasifikasi diabetes mellitus ini terdiri dari 4. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1, yang kedua diabetes mellitus tipe 2, yang ketiga diabetes mellitus tipe lain, dan yang keempat diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus tipe 1, yaitu diabetes mellitus tipe 1 ini terjadi karena adanya destruksi sel beta pankreas karena sebab autoimun. Faktor penyebab terjadinya diabetes mellitus tipe 1 adalah infeksi virus atau rusaknya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan karena reaksi autoimun yang merusak sel penghasil insulin, yaitu sel T pada pankreas secara menyeluruh. Oleh sebab itu, tipe 1 pankreas tidak dapat memproduksi insulin. Penderita diabetes mellitus untuk bertahan hidup harus diberikan insulin dengan cara disuntikan pada area tubuh penderita. Apabila insulin tidak diberikan, maka penderita akan tidak sadar diri, disebut juga dengan koma ketoasidosis atau koma diabetik. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Pada penderita diabetes mellitus tipe ini terjadi hiperinsulinemia, tetapi insulin tidak bisa membawa glukosa masuk ke dalam jaringan karena terjadi resistensi insulin. Oleh karena itu, terjadinya resistensi insulin atau reseptor insulin sudah tidak aktif karena dianggap kadarnya masih tinggi dalam darah, akan mengakibatkan defisiensi relatif insulin. Hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya sekresi insulin pada adanya glukosa bersama bahan sekresi insulin lain, sehingga sel beta pankreas akan mengalami desintegrasi terhadap adanya glukosa. Gejala pada diabetes mellitus tipe ini secara perlahan-lahan bahkan asimptomatik dengan pola hidup sehat, yaitu mengonsumsi bahan makanan bergizi seimbang dan olahraga secara teratur. Biasanya penderita berangsur pulih. Penderita juga harus mampu mempertahankan berat badan yang normal. Namun, pada penderita stadium akhir kemungkinan akan diberikan suntik insulin. Yang ketiga ada diabetes mellitus tipe lain. Diabetes mellitus tipe lain ini terjadi akibat penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa darah akibat faktor genetik fungsi sel beta. Efek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, penyakit metabolik endokrin lain, iatrogenik,
infeksi virus, penyakit autoimun, dan sindrom genetik lain yang berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus. Diabetes tipe ini dapat dipicu oleh obat atau bahan kimia seperti dalam penggolongan HIV/AIDS atau setelah transplantasi organ. Dan yang terakhir, yang keempat, ada diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus tipe ini terjadi selama masa kehamilan, di mana intoleransi glukosa didapati pertama kali pada masa kehamilan, biasanya pada trimester kedua dan ketiga. Diabetes mellitus gestasional berhubungan dengan meningkatnya komplikasi parietal. Penderita diabetes mellitus gestasional memiliki resiko lebih besar untuk menderita diabetes mellitus yang menetap dalam jangka waktu 5-10 tahun setelah melahirkan. Selanjutnya ada faktor resiko diabetes mellitus. Yang pertama ada faktor usia, berat badan, riwayat keluarga, gaya hidup, serta riwayat diabetes pada kehamilan atau gestasional. Faktor yang pertama adalah usia. Terjadinya diabetes mellitus tipe 2 berkaitan dengan pertambahan usia, yaitu jumlah sel beta yang produktif berkurang seiring dengan pertambahan usia. Faktor yang kedua adalah berat badan. Kelebihan berat badan 20% mampu meningkatkan 2 kali resiko terkena diabetes mellitus. Prevalensi obesitas dan diabetes berkorelasi positif, terutama obesitas sentral. Obesitas menjadi salah satu faktor resiko utama untuk terjadinya penyakit diabetes mellitus. Obesitas dapat membuat sel tidak sensitif terhadap insulin atau retensi insulin. Semakin banyaknya jaringan lemak di dalam tubuh, semakin resisten pula terhadap kerja insulin. Terutama apabila lemak 16 tubuh terkumpul di daerah sentral atau perut. Faktor yang selanjutnya adalah riwayat keluarga. Orang tua atau saudara kandung yang mengidap diabetes mellitus. Sekitar 40% diabetes terlahir dari keluarga yang juga mengidap diabetes mellitus ini. Dan lebih dari 60% sampai 90% kembar identik merupakan penyandang diabetes mellitus. Selanjutnya adalah faktor gaya hidup. Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam aktivitas sehari-hari, makanan cepat saji atau junk food, kurangnya berolahraga, dan minum-minuman yang bersoda merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Faktor yang selanjutnya adalah riwayat diabetes pada kehamilan atau gestasional. Seorang ibu yang hamil akan menambah konsumsi makanannya, sehingga berat badannya mengalami peningkatan 7-10 kg. Saat makanan ibu ditambah konsumsinya, tetapi produksi insulin kurang mencukupi, maka akan terjadi penyakit diabetes mellitus ini. Memiliki riwayat diabetes gestasional pada ibu yang sedang hamil dapat meningkatkan resiko diabetes mellitus. Diabetes selama kehamilan atau melahirkan bayi lebih dari 4,5 kg dapat meningkatkan resiko diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya adalah penata laksanaan terapi nutrisi medis atau TNM. TNM merupakan bagian penting dari penata laksanaan DMT secara komprehensif. Kunci keberhasilannya adalah keterlibatan secara menyeluruh dari anggota tim, meliputi tim dokter, ahli gizi, petugas kesehatan yang lain, serta pasien dan keluarganya. Gunanya, untuk mencapai sasaran terapi TNM sebaiknya diberikan sesuai dengan kebutuhan oleh setiap penyandang diabetes mellitus. Selanjutnya ada diet diabetes mellitus. Prinsip pengaturan makanan pada penyandang diabetes mellitus sama dengan anjuran makanan untuk masyarakat umum, yaitu makanan seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. Penyandang diabetes mellitus perlu diberikan penekanan mengenai pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis dan jumlah kandungan kalori, terutama pada mereka yang menggunakan obat untuk meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin itu sendiri. Yang kedua adalah diet 3J yang meliputi jumlah, jenis, dan jadwal. Yang pertama ada jumlah kalori.
Kebutuhan kalori sesuai untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal, yaitu berat badan sesuai tinggi badan. Ada beberapa cara untuk menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan penyandang diabetes mellitus. Antara lain dengan memperhitungkan kebutuhan kalori basal yang besarnya 25-30 kalori per kilogram BB ideal. Jumlah kebutuhan tersebut ditambah atau bahkan dikurangi tergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama ada jenis kelamin, umur, aktivitas, berat badan, dan lain-lain. Yang kedua ada poin jenis kalori. Penderita diabetes mellitus dianjurkan untuk memiliki jenis bahan makanan maupun makanan yang tidak cepat meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Bahan makan atau makanan yang cepat meningkatkan kadar glukosa darah dikarenakan memiliki indeks glikemik atau IG tinggi. Selain dari bahan makanan yang memiliki indeks glikemik tinggi, perlu pula cara pengolahan makanan karena terdapat beberapa pengolahan dapat meningkatkan indeks glikemik tubuh, yaitu dengan cara merebus, mengukus, dan menghaluskan bahan makanan, atau bisa juga bubur, jus, dan lain-lain. Yang ketiga ada poin jadwal. Makanan dalam porsi kecil tapi sering dapat membantu untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Makan teratur yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta selingan di antara waktu makan akan memungkinkan glukosa dalam darah turun sebelum makan berikutnya. Cara yang ketiga adalah latihan jasmani. Untuk penderita diabetes mellitus dianjurkan melakukan latihan jasmani secara teratur dengan jumlah 3-4 kali dalam seminggu selama lebih dari 30 menit yang sesuai dengan prinsip CRIP, yaitu Continuous Rhythmical Interval Progressive Endurance Training. Yang ketiga adalah edukasi. Edukasi diabetes merupakan pendidikan dan juga pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan bagi pasien penyandang diabetes yang bertujuan untuk menunjang perubahan perilaku untuk meningkatkan pemahaman pasien akan penyakit yang diidapnya, yang bermanfaat untuk mencapai keadaan sehat optimal dan penyesuaian keadaan psikologik serta kualitas hidup yang lebih baik. Tujuan utama dari edukasi gizi adalah menanamkan pengertian kepada seseorang sehingga pengertian terwujud dalam sikap serta perbuatan dan kemudian akan menjadi kebiasaan yang baik dalam mengelola dan mengontrol kesehatannya sendiri, khususnya dalam hal gizi. Salah satu cara dalam penyampaian edukasi gizi adalah dengan melakukan konseling gizi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Jangan lupa buat like, share, subscribe, dan nyalain tombol lonceng di video ini ya. Terima kasih, sampai jumpa.